Om Swastiastu, Sumton Kicapung. Jumpa kembali bersama saya. Pagi ini saya berada di Desa Bayung Gede, yaitu salah satu desa tradisional, desa wisata yang ada di Kecamatan Kintamani. Banyak sekali keunikan-keunikan yang dimiliki oleh Desa Bayung Gede. Salah satunya adalah setre ari-ari yang akan saya review. Simak videonya, jangan lupa subscribe channel Kicapung, like, komen, dan share. Sumton Kicapung, saya sudah berada tepat di depan Seme Ari-ari atau setre ari-ari. Kata orang sini disebut Seme Ari-ari karena istilah setre itu katanya baru-baru sekarang. Kebetulan saya sudah bersama Bapak Jero Bendese atau Klian Adat Desa Bayung. Swastiastu Pak Le. Swastiastu. Nggih, sapunapi gadre niki. Cek. Nggih. Ampura yang mengganggu waktunya Pak Jero. Niki bisa diantarkan menuju ke setre ari-arinya atau semua ari-arinya Pak Jero? Oh, bisa. Nggih. Nah, dengan diantarkan oleh Bapak Kelih, Bapak Klian Adat dari Desa Bayung Gede menuju ke semua ari-ari. Niki ampun semuanya nggih? Niki ya, Bud. Setiap orang yang melahirkan di Bayung Gede Nggih. wajib hari-harinya digantung karena tidak boleh dikubur di dalam pekarangan. Oh, yang pada umumnya kalau di desa-desa lain yang ada di Bali, setiap kali ada yang melahirkan, biasanya ari-ari dari bayi tersebut dikubur di pekarangan rumah di depan gedong. Ya. Kalau di Desa Bayung Gede unik itu digantung di pohon, Di pohon kayu buka. kayu napi nih Kayu buka. bukak. Ya. Oh, niki yang disebut kayu bukak nih. Nah, ini buah dari kayu buka. Setelahnya masak dia akan terbuka. Oh, Nah, seperti niki. Nah, niki sedang. Nggih. Oh, di mana bisa ditunjukkan ari-ari yang digantung di pohon kan? Kalau hari-hari Rika wenten, di tengah juga wenten, di sebelah barat banyak. Di sebelah barat juga banyak. Oke, banyak. Bisa boleh yang masuk ke dalam Pak Jero? Kebetulan mungkin karena tiang lagi biasa, nggak boleh masuk ki. Kalau wisatawan bisa kok. Yang Bisa. penting jangan sampai yang ada kotor kain seperti itu. Nah, kami harapkan ya dari luar saja. Dari luar Ya, dari penyengkar luar. niki. Berarti kalau saya diizinkan masuk nih. Bisa. Nggih. Tiang mau masuk sebentar, mau ambil gambar lebih dekat Pak Jero. Oke, Nggih. Laris. Sumton Kicapung, kita menuju ke dalam dari semua ari-ari untuk bisa mengambil gambar lebih dekat. Nah, ini salah satu dari ari-ari yang digantung pada pohon buka. Jadi ari-ari tersebut mungkin saja sama perlakuannya dengan ari-ari di desa-desa lain di Bali, yaitu dibungkus, dimasukkan ke dalam batok kelapa. Cuman di sini uniknya tidak dikubur di pekarangan rumah, ada kuburan khusus tempatnya di sebelah selatan desa dan digantung di pohon bukak namanya. Menurut orang sini, saya sendiri baru pertama kali melihat pohon bukak ini.
saya akan masuk lebih ke dalam lagi. Ternyata banyak sekali ari-ari yang digantung di kuburan ari-ari ini atau di semua ari-ari ini. Nanti tiang ke barat langsung Pak Jero. Nah, karena Bapak Jero Kleh adatnya lagi miase istilahnya di desa ini, tidak diperkenankan masuk areal. Jadi saya sangat beruntung masih bisa diperkenankan untuk masuk. Kuburan ari-ari ini seperti hutan begitu. Cuman anehnya tidak berbau amis, sedikit pun tidak berbau. Sebagian besar di kuburan ini tanamannya adalah pohon bukak yang disebutkan oleh orang atau kerama dari desa Bayung Gede, dan ada juga pohon nau dan pohon-pohon yang lainnya. Seperti capung. Kita ambil gambar lebih dekat lagi, semakin masuk ke dalam kuburan. Dari awal saya masuk kuburan sudah menemukan sekitar 30 ari-ari yang tergantung di pohon buka. Saya akan masuk lagi ke dalam, dan kata Bapak Jero Kleh ditunggu di bagian barat nanti. Saya suka sekali tempatnya, di dalam hutan, sepi sekali. Seperti capung, ini juga salah satu pohon bukak yang tergantung ari-ari. Kalau saya perhatikan ada beberapa ari-ari yang tergantung. Dilihat dari batok kelapa, kemudian tali yang tergantung. Sepertinya ini belum lama. Kemungkinan ini baru beberapa minggu yang lalu. Ini talinya masih baru, batok kelapanya juga masih baru. Di samping yang lain yang kemungkinan sudah lebih beberapa bulan yang lalu. Banyak sekali sudah. Jadi saya akan berusaha mereview semua hari-hari yang tergantung di kuburan hari-hari ini.
salah satu pohon buka yang digantung beberapa hari-hari juga. Kita lanjut menuju ke dalam dan ke arah barat. Nanti biar bisa kita ketemu dengan Bapak Juru Beliesnya yang sudah menunggu di bagian barat dari semua ari-ari ini. Banyak sekali, sekitar 50 lebih sudah saya temukan ari-ari yang tergantung di pohon buka ini. Nah, kebetulan Bapak Juru Beliesnya sudah menunggu pada bagian barat. Sedikit saya sampaikan bahwa di Bayung Gede itu kan menganut istilah uluapan, karena kami di Bayung Gede sesuai dengan kepercayaan kami sejak peradaban yang ada di Bayung Gede, kami percaya bahwa kami punya sesusungan yang namanya Ratu Pingit dan Ratu Bungsil. Karena Ratu Pingit dan Ratu Bungsil itu disusung oleh Jero Kubayan dan Jero Bau itu di rumahnya beliau. Maka daripada itu pekarangan itu sangat disucikan. Dan pekarangan itu sangat disucikan, orangnya itu pun perlu disucikan. Karena beliau nanti akan menjadi Jero Kubayan atau menjadi Peduluan Se-16. Jadi di dalam pekarangan itu tidak diperbolehkan mengubur hari-hari. Karena nantinya pada saat kita akan menjadi Jero Kubayan atau Jero Bau, kita akan nyusung Ratu Pingit dan Ratu Bungsil di rumahnya Jero Kubayan. Maka daripada itu, setiap orang akan datang ke rumahnya Jero Kubayan atau orang yang sudah nyusung Ratu Pingit dan Ratu Bungsil, satu adalah orang hamil tidak boleh masuk ke pekarangan beliau, orang menyusui tidak boleh, orang kotor kain pun tidak boleh, orang hamil pun tidak boleh. Maka daripada itu pekarangan pada saat nyusung Ratu Pingit dan Ratu Bungsil itu sangat disterilkan, sangat disucikan. Maka daripada itu setiap orang yang melahirkan hari-hari itu harus digantung di setra hari-hari ini atau semua hari-hari ini. Dulunya sih namanya pengutangan kau, tetapi untuk mempermudah di hari-hari berikutnya, jadi ini dinamakan setra hari-hari. Pada dasarnya di sini tepatnya pengutangan kau dulu. Padahal namanya pengutangan kau, tetapi tempatnya menggantung hari-hari. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kami menganut uluapan dan proses daripada pencapaian akan menjadi Jero Kubayan atau Peduluan Se-16 itu sangat panjang. Kita harus menjalankan ritual di rumah kita masing-masing. Yang pertama, orang Medese Marep atau Jero Keraman yang jumlahnya adalah 163, yaitu kita wajib setiap tahun kita melakukan upacara nilem, yaitu motong sapi satu. Nah, setiap 1 tahun kita memotong sapi satu dan dilakukan oleh 3 orang, jadi setiap tahun 3 ekor sapi itu khusus untuk upacara uluapan, itu namanya nilem. Yang kedua, proses kita menyucikan pekarangan dan menyucikan diri kita sendiri, ada istilah mesayut. Ketiga adalah mapas, keempat adalah mubung, kelima adalah ngantah, keenam adalah nuada. Itulah proses akan menjadi pencapaian menjadi Jero Kubayan. Maka daripada itu pekarangan itu sangat disterilkan, sangat disucikan. Oleh sebab itulah hari-hari itu ditempatkan di sini. Dulunya dinamakan pengutangan kau, tetapi sejatinya adalah tempat menggantung hari-hari. Karena setiap orang melahirkan hari-harinya itu wajib digantung di sini. Dan di sini setelah hari-hari itu lahir, kita cerita sedikit tentang proses daripada kelahiran daripada hari-hari itu dan bayi itu sendiri. Pertama, lahirnya bayi dan plasenta. Itu plasentanya kita cuci dengan bersih sekali. Setelah bersih, kita carikan kelapa.
dan dimasukkan ke dalam tempurung kelapa. Setelah dimasukkan ke dalam tempurung kelapa, lalu ditaburi dengan sekam atau abu, ditaburi dengan merica dan ketumbar, lalu dikasih tengah, lalu dikasih pisau dari bambu karena itu merupakan dulunya adalah karena minimnya daripada peralatan itu, jadi pisaunya dari bambu untuk memotong plasenta itu saja. Dan dikasih sepit itu pun juga akan alat menjepit daripada plasenta itu pada saat akan dipotong. Nah itu, lalu setelah itu ditutup kembali, lalu setiap belahan daripada tempurung kelapa itu diolesi dengan pamor, dengan kampak dara, dan lalu diikat dengan tali dari bambu yang namanya adalah salang tabu. Lalu setelah itu sudah selesai, lalu bapaknya mengambil sebuah parang, memakai pakaian adat, langsung membawa ke sini dengan tangan kanan. Lalu setelah dia masuk ke sini, lalu meletakkan menancap satu kali cabang daripada kayu buka itu sendiri. Lalu dia kembali meletakkan dengan tangan kanan, meletakkan ari-ari itu digantung di kayu buka itu sendiri. Setelahnya selesai meletakkan itu, lalu dia mencari pakis yang namanya paku sayur itu, ya, itu dibawa pulang, ditaruh di depan rumah. Karena itu sebuah penanda, setiap ada paku di depan rumah itu adalah tandanya orang sudah melahirkan. Jadi orang-orang yang kita sucikan tadi yang dibilang Sai 16, Jero Kubayan, Jero Bau, tidak boleh masuk ke areal pekarangan itu. Semacam sawen berarti nih, Kang. Semacam sawen. Oh, nggih. Itu tanda daripada bahwa orang itu sudah. Berarti yang menggantung hari-hari ke tempat ini nih adalah bapak dari bayi tersebut. Ya, bapak itu. Diantarkan atau sendirian nih? Sendirian. Karena semua orang yang ada di Bayu Gede sudah paham bagaimana caranya kita, karena itu terlalu seringnya dan terus kita lakukan, jadi masyarakat kami semuanya tahulah cara-cara daripada meletakkan. Ya, kalau di desa-desa lain kan ada ketika menguburkan ari-ari di pekarangan rumah ada upacaranya, ada bandan-bandan khususnya. Kalau di sini apakah diterapkan seperti itu juga? Apa tinggal digantung saja? Tinggal seperti yang saya bilang tadi, setelah dibersihkan, diproses, lalu dibawa ke sini, tidak ada upakara lagi. Cuman itu saja. Dan cuman di sini diletakkan di kayu buka ini. Ini tidak bau kok. Iya. Sama sekali tidak bau. Jadi kan kita kan punya anjing. Biasanya anjing paling betul. Mencium bau amis biasanya paling. Ari-ari itu baunya sangat amis sekali. Tapi di sini memang nggak ada bau. Tadi saya masuk ke dalam tidak ada bau amis sama sekali. Dan ya kalau kembar buncing biasanya tetap plasenta itu dijadikan satu. Dijadikan satu. Dijadikan satu tempat, satu batok kelapa. Mungkin dicari kelapa yang agak besar kan begitu. Ya. Cuman di sini setiap orang meletakkan, kenapa kok meletakkan di tempat yang ramai? Padahal kayunya nggak sempat besar. Iya. Itu kalau di sini menurut kepercayaan kami, kalau diletakkan terlalu jauh menyendiri, kebiasaan daripada bayi itu nanti setelah dewasa dia akan menyendiri. Kalau meletakkan dengan tangan kiri, nantinya dia akan kidal karena sudah banyak yang terbukti. Maka daripada itu orang di sini sangat hati-hati meletakkan itu harus dengan tangan kanan. Harus dengan tangan kanan. Sang ayah harus selalu ingat pada saat menggantung itu harus menggunakan tangan kanan dan dicarikan tempat yang agak ramai, kalau bisa biar tidak sendirian tergantung di sana, dengan harapan nanti si bayi juga akan mampu bergaul dengan lingkungannya nanti kan seperti itu ya. Karena semua karakter daripada bapaknya itu sendiri membawa, nanti anak itu akan mengikuti. Karena kalau karakternya kita membawa itu dengan perasaan yang tidak bagus, ya itu nanti akan berpengaruh kepada bayi itu sendiri. Maka daripada itu setiap kita membawa hari-hari itu dengan perasaan yang sangat bagus.